Ya. Dalam Sunan At-Tirmidzi diriwayatkan dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, karena ini kita bicara tentang waktu yang tidak bisa dibeli lagi. Dunia beramal, akhirat pembalasan. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Kedua kaki seorang hamba, itu kata Rasulullah ya, tidak akan melangkah dari kiamat sebelum ditanya 4 hal. Artinya kakinya tidak bisa bergeser. Pertama, umurnya untuk apa dihabiskan. Kedua, ilmunya apa yang ia lakukan dengan ilmunya itu. Ketiga, hartanya dari mana ia peroleh dan dipakai untuk apa. Keempat, badannya ia pergunakan atau ia pakai untuk apa. Mari kita renungkan pesan ini. Umur untuk apa dihabiskan? Untuk apa, Pak? Alhamdulillah, untuk ibadah, untuk taat. Digunakan untuk menyempurnakan ikhtiar ya. Maka selagi punya umur, jangan sia-siakan tuh. Kenapa? Sebab kita nggak ngerti apa yang akan terjadi esok pagi. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Hati-hati. Barusan ngobrol, pada asar maghrib dapat telepon, Fulan bin Fulan sudah berpulang ke rahmatullah. Meninggalnya di mana? Sedang sujud. Alhamdulillah. Fulan bin Fulan meninggal sedang ngapain? Hati-hati. Ya, umur misteri ilahi itu. Berapa banyak orang yang dalam keadaan sehat mati mendadak. Tapi berapa banyak orang yang terbaring sakit sekian lama masih Allah berikan kesempatan menikmati, menghirup udara segar. Semoga Allah berikan pada kita umur yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Iya kan? Pilih mana Pak? Umur pendek, umur pendek, umur pendek amal banyak, atau umur panjang amal sedikit? Umur panjang amal banyak gitu ya. Alhamdulillah, insya Allah. Ya kita nggak bisa nawar urusannya ya kan, tapi kita sempurnakan. Asbab silaturahmi, contohnya nih umur kita gunakan silaturahmi, kan manfaatnya banyak Pak. Senin Kamis di ukhuwah kita mengaji, bertemu teman-teman hati pun senang. Siapa suka silaturahmi, rizkinya luas, umurnya panjang. Ya kan? Memang nikmat secangkir kopi, apalagi ada nasi kebuli. Jangan kita saling membenci, ayo kuatkan silaturahmi. Buat apa menanam padi kalau tanahnya kering dan gersang? Buat apa kita bertikai? Tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Hafal Pak? Yang punya Ustaz Anwar doang itu ya. Baik. Kedua, ilmunya apa yang dia lakukan dengan ilmunya itu? Ilmunya banyak, referensinya cukup untuk berdebat doang. Senang kalau ngalahkan teman debatnya. Jangan, nggak ada untungnya berdebat. Iya kan? Kalau suara kebenaran kita sampaikan agar kita sama-sama beramal, supaya kita sama-sama ke surga gitu loh. Betul Pak? Ilmunya kita share WA, ya gak?
komunikasi lewat udara, walau hanya sekedar WA, bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak sama-sama masuk. Hafalnya? Hati-hati, ilmu gak diamalkan bahaya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan tapi engkau tidak mengamalkan? Murka Allah sangat besar. Engkau hanya berucap, mengatakan tapi engkau tidak mengamalkan, alias omdo. Dalam kehidupan sehari-hari itu harus kita waspadai. Jangan dikatakan bapak cuma ngomong doang, bangunnya tetap kesiangan. Jangan ya, buktikan ya. Keteladanan. Hati-hati, ilmu sudah dapat, yakin, amalkan. Kalau ragu, tinggalkan. Dak mayaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan perkara yang ragu kepada hal yang kau tidak ragu. Alhamdulillah kita semangat menghadiri majelis ilmu. Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Hartanya dari mana ia peroleh dan dipakai untuk apa? Alhamdulillah didapat dengan jalan yang halal. Alhamdulillah. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, hutang pun lunas. Ya. Sekalipun kata orang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, ya itu perjuangan. Ikhtiar sudah kita sempurnakan ya, alhamdulillah. Kenapa? Menjemput nafkah itu jihad. Jihad Pak. Ya. Semangat ya kan? Apalagi sebelum berangkat kerja didoain istri ya enggak? Sebelum berangkat di depan pintu istri cium tangan, dia pesan pada suaminya, berangkatlah bang dengan tenang, doaku menyertaimu sepanjang siang. Tak mengapa larut malam kau baru pulang, yang penting bawa. Kalau istri bilang gitu Pak, jangan jadikan beban, biasa aja. Alhamdulillah. Baik para istri, pesannya jangan berat-berat sama suami sebab tanggal tua. Pesan yang ringan aja. Hati-hatilah bang di jalan, tundukkan pandangan, jangan lupa pulang bawa mendoan. Itu ringan tuh kan? Suami menjawab, pesanmu tak kulupakan, pandanganku tundukkan. Jangankan mendoan yang kau inginkan, kapal selam pun aku belikan. Allah karim. Itu yang ringan aja tuh, sebab belum gajian. Harta diperoleh dengan halal karena paham dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik, yang halal, thayyib, dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian betul-betul menyembahnya. Itu ayat khusus untuk orang beriman. Didapat dengan jalan yang benar, halal, kemudian dia bersihkan. Sebab kalau tidak dibersihkan, hartanya belum halal sepenuhnya. Alhamdulillah. Bersyukur ya Pak ya, kalau punya istri memberikan inspirasi, doa gitu ya Pak ya. Alhamdulillah. Di rumah istri salatnya, salat duhanya bukan 2 rakaat lagi Pak, 8 rakaat dia. Berdoa untuk suaminya, semoga Allah berikan perlindungan, pertolongan, keberkahan. Amin. Saya ingin menutup nomor yang ketiga ini karena ini paling penting Pak. Kata Rasulullah apa? Inna likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat itu ada cobaannya, ada ujiannya. Ujian yang paling berat pada umatku adalah harta. Hati-hati Pak. Maka jangan salah niat jadi orang kaya, dermawan, bagus. Tapi nggak usah nunggu kaya baru beramal ya. Sebab orang takwa itu alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra.
dalam keadaan lapang ataupun sempit. Kemudian firman Allah SWT ini yang sering menjadi ujian buat kita semua. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya di dalam hartamu dan anak-anak merupakan cobaan. Di sisi Allah lah ganjaran yang besar. Jadi harta kita bawa sebagai kendaraan ke surganya Allah, insya Allah. Ya. Harta kendaraan ke surga. Sebab kalau tidak kita gunakan di jalan Allah, nanti akan menjadi petaka. Keempat, badannya ia pakai untuk apa? Wa an jismihi fima ablahu. Badannya yang sehat dan kuat untuk apa dipergunakan? Alhamdulillah. Selain menyempurnakan nafkah, bekerja ikhtiar, tidak lupa makan minumnya itu untuk menegakkan punggungnya. Maka tahajud bukan lagi sekedar impian dan harapan, tapi menjadi kebutuhan dan kenikmatan bagi dia. Karena karakter ahli surga salah satu diantaranya adalah orang-orang yang menjaga tahajudnya. Saya yakin di sini semua ahli tahajud ini. Amin. Inspirasikan ini kepada keluarga kita. Iya, khususnya suami istri. Betapa indahnya tahajud itu sampai Nabi mengatakan dalam hadis Ahmad, Allah merahmati seorang suami dan seorang istri. Allah merahmati suami dan istri. Rahimahullahu ala rajulin qama minal laili fasalla summa istaiqadha zaujatahu fa in abad nadhal ma'ala wajhiha. Allah merahmati seorang suami yang bangun malam, kemudian dia bangunkan istrinya untuk sholat malam. Kalau tak mau bangun, dipercikkan air di wajah istrinya. Ini tugas kita nih Pak, jangan ragu. Kasih tahu istri, malam ini ada air kebahagiaan mengalir di wajahmu. Kalau kau nggak bangun, percikan air surga. Istri menjawab, aku paham bang, sebab aku hafal hadis berikutnya. Apa? Wa rahimallahu ala imra'atin qamat minal laili fasallat summa istaiqadha zaujaha fa in aba nadhal ma ala wajhihi. Allah juga merahmati seorang istri yang bangun malam kemudian dia bangunkan suaminya untuk sholat malam. Kalau tak mau bangun, sama dipercikan air di wajah suaminya. Alangkah indahnya hadis ini hadis romantis ini. Jadi kalau keluarga kita ahli tahajud, ya insya Allah surga sudah kita miliki, surga kelas dunia, nikmatnya beribadah di penghujung malam. Insya Allah. Nih luas cakupannya ini. Gunakan selagi sempat ya silaturahmi, berkunjung ya. Apalagi punya beban-beban tersendiri, nanti ketika sedang sakit kita akan repot. Berbahagialah umat Rasulullah SAW karena yang dia lakukan di saat dia sehat, badannya dalam keadaan sempurna itu, waktu sakit dia dapat surat cinta dari Rasul. Apa surat cinta Rasul untuk orang Muslim yang mengalami penderitaan, sedang dalam keadaan sakit sekalipun? Apa kata Rasulullah? Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adha wala ghammin kata syaukati yushakuha illa kaffara biha min khotoya. Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan, sakit, kesedihan, gundah hati, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Jadi jangan salah kalau Ustadz bertanya, Bapak Ibu sekalian, pilih mana? Badan sehat, dosa bertambah, atau badan sakit, dosa diampuni? Bu,
Pilih mana Bu? Badan sakit, dosa diampuni. Badan sehat, dosa bertambah. Pilih mana? Nah, iya begitu. Jadi badan kita ini Masya Allah dihargai mahal ini. Bayangin 2 rakaat sedekah untuk tubuh kita loh. Tapi duha jangan cuma 2 rakaat. Sudah 2 rakaat salah niat lagi, pengen kaya dengan duha. Keliru niat itu. Jadi ayo kita gunakan sebaik-baiknya selagi masih ada waktu ya. Badan ini mahal nilainya. Ya, maunya kita sih selalu sehat ya. Tapi kan sunatullah. Pada waktunya kita akan mengalami hal yang tidak menyenangkan, jatuh sakit. Tapi jangan khawatir, sakit kita dapat sebagai penghapus dosa. Karena saat sehat kita gunakan di jalan Allah, kita gunakan untuk ibadah.